Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imade Gede Ragija Dharma Yoga dengan NIM 21095111109 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang media pertumbuhan bakteri dan jamur untuk memenuhi tugas dari bakteriologi dan mikologi. Oke, yang pertama itu ada media biakan bakteri dan jamur. Media biakan atau pertumbuhan mikroorganisme merupakan suatu bahan yang terdiri atas campuran nutrisi yang digunakan untuk tumbuh dan berkembang biak mikroorganisme pada media tersebut. Media disusun berdasarkan komponen-komponen penting yang diperlukan oleh mikroorganisme seperti mineral, karbohidrat, asam amino, pH, dan air. Secara komersial, media diformulasikan sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk isolasi dan identifikasi suatu mikroorganisme. Oke, selanjutnya, manfaat dan fungsi media. Manfaat media berfungsi untuk menumbuhkan, memperbanyak, mengisolasi, serta mengidentifikasi bakteri. Guna untuk kepentingan identifikasi bakteri, perlu mempelajari morfologi atau sifat dari bakteri tersebut. Selanjutnya ada komposisi pertumbuhan. Komposisi pertumbuhan itu ada 6, yaitu yang pertama dari tingkat keasaman pH. Tingkat keasaman pH itu kebanyakan mikroba tumbuh baik pada pH sekitar netral dan pH 4,6 sampai 7 merupakan kondisi optimum untuk pertumbuhan bakteri, sedangkan kapang dan kamir tumbuh pada pH yang lebih rendah. Selanjutnya yang kedua itu ada suhu. Suhu merupakan salah satu faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroba. Setiap mikroba mempunyai kisaran suhu atau suhu optimum tertentu untuk pertumbuhannya. Berdasarkan kisaran suhu pertumbuhan, mikroba dibedakan menjadi 3 kelompok sebagai berikut. Yaitu yang pertama itu ada psikrofil, yaitu mikroba yang mempunyai kisaran suhu pertumbuhan pada suhu 0 sampai 20 derajat. Yang kedua ada mesofil, merupakan suatu mikroba yang mempunyai kisaran suhu pertumbuhan 20 sampai 45 derajat Celcius. Dan yang ketiga merupakan termofil, yaitu mikroba yang suhu pertumbuhannya itu di atas 45 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga itu ada nutrien. Mikroba sama dengan makhluk hidup lainnya memerlukan suplai nutrisi sebagai sumber energi untuk pertumbuhan selnya. Unsur-unsur tersebut yaitu ada karbon, nitrogen, oksigen, sulfur, fosfor, zat besi, dan sejumlah zat logam lainnya. Yang keempat ada oksigen. Mikroba mempunyai kebutuhan oksigen yang berbeda-beda untuk pertumbuhannya. Berdasarkan kebutuhannya, mikroba dibedakan menjadi 4 kelompok sebagai berikut. Yang pertama ada aerob, yaitu mikroba yang membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Yang kedua ada anaerob, yaitu mikroba yang tumbuh tanpa membutuhkan oksigen. Selanjutnya ada anaerob fakultatif, yaitu mikroba yang dapat tumbuh dengan atau tanpa adanya oksigen. Yang terakhir ada mikroaerofil, yaitu mikroba yang membutuhkan oksigen pada konsentrasi yang lebih rendah daripada konsentrasi oksigen normal di udara. Untuk mikroba perusak pangan sebagian besar tergolong aerob, yaitu membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya, kecuali bakteri yang dapat tumbuh pada saluran pencernaan manusia yang tergolong aerob fakultatif. Kemudian yang kelima ada tekanan osmotik. Tekanan osmotis merupakan suatu tekanan yang akan sangat mempengaruhi bakteri. Jika tekanan osmosis di lingkungan lebih besar atau hipertonis, sel akan mengalami plasmolisis. Sebaliknya, tekanan osmosis di lingkungan yang hipotonis akan menyebabkan sel membengkak dan juga dapat mengakibatkan rusaknya sel. Oleh karena itu, dalam mempertahankan hidupnya, sel bakteri harus berada pada tingkat tekanan osmosis yang sesuai. Walaupun sel bakteri memiliki daya adaptasi perbedaan tekanan osmosis dengan lingkungan yang tidak terlalu besar. Yang terakhir ada sterilisasi. Media harus dalam keadaan steril, artinya sebelum ditanami bakteri yang dimaksudkan ditumbuhi oleh mikroba lain. Oleh karena itu media harus steril. Selanjutnya, berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada media padat.
Media padat mengandung bahan pemadat atau agar sekitar 15% sehingga bentuknya padat. Menurut bentuk dan wadah dibedakan menjadi 3 yaitu media tegak, media miring, dan media lempeng. Pada umumnya, media ini dipergunakan untuk pertumbuhan bakteri maupun jamur. Pada media lempeng agar pada umumnya digunakan untuk mengisolasi mikroorganisme karena media ini akan tumbuh isolat atau koloni-koloni bakteri dan jamur yang diduga ada dalam sampel yang kita kultur. Dengan demikian, kita dapat mengidentifikasi secara makroskopis isolat mikroorganisme tersebut. Selanjutnya ada media setengah padat atau media semi-solid. Media semi-solid merupakan media yang mengandung agar sekitar 0,3 sampai 0,4%. Agar sehingga konsentrasinya menjadi kenyal atau tidak padat dan tidak cair. Pada umumnya, media ini digunakan untuk melihat pergerakan atau motilitas bakteri. Pada media semi-solid, bakteri memiliki flagela yang terlihat pertumbuhannya melebar sampai di luar bidang tusukan. Sebaliknya, bakteri yang tidak memiliki flagela, pertumbuhannya terbatas pada bidang tusukan pada waktu yang melakukan modulasi. Oke, selanjutnya ada media cair. Media cair merupakan media yang tidak ditambahi bahan pemadat atau agar sehingga konsistensinya cair. Media cair umumnya digunakan untuk melihat sifat pertumbuhan bakteri seperti keruh uniform, membentuk endapan berpasir atau membentuk untaian rambut atau kaput medusae. Selanjutnya ada berdasarkan komposisi. Berdasarkan komposisinya juga dibedakan menjadi 3, yaitu media alami atau non-sintetis. Media alami merupakan media yang disusun atas bakteri alami yang komposisinya tidak dapat diketahui secara pasti. Pada umumnya, media ini dibuat ekstrak dari bahan dasar seperti kentang, daging, telur, tomat, dan sebagainya. Kemudian ada media semi-sintetis merupakan media yang disusun dari bahan-bahan alami dan sintesis. Media semi-sintetis contohnya seperti kaldu nutrisi yang terdiri dari pepton, NaCl yang diekstrak dari daging dan aquades. Yang terakhir ada media sintesis. Media sintetis merupakan media yang disusun dari senyawa kimia dengan formulasi tekanan dan jenisnya diketahui secara pasti. Contohnya Salmonella, Shigella agar, McConkey agar, dan sebagainya. Oke, selanjutnya ada berdasarkan fungsi. Berdasarkan fungsi itu dibedakan menjadi 7 ya teman-teman. Media umum, yang pertama itu ada media umum. Media umum merupakan media yang digunakan untuk pertumbuhan semua bakteri, jenis bakteri baik gram positif maupun gram negatif. Pada media padat, dapat berbentuk lempeng atau isolat mikroorganisme yang tumbuh membentuk koloni-koloni tertentu agar kita dapat membedakan berdasarkan bentuk, warna, diameter, dan tepi koloni. Sebagai contoh media dari media umum yaitu nutrien agar atau nutrien cair. Selanjutnya ada media diferensial. Media diferensial merupakan media basal yang digunakan untuk menumbuhkan bakteri serta bertujuan untuk melihat sifat pertumbuhannya. Contohnya, blood agar. Pada media blood agar biasanya digunakan untuk menumbuhkan bakteri secara umum, tetapi sangat ideal untuk menumbuhkan bakteri Fastidiolus seperti bakteri Coccus dan Haemophilus. Di samping itu, media blood agar juga digunakan untuk melihat sifat hematosit bakteri yang dikelompokkan menjadi 3 yaitu alfa hemolitik atau zona hemolitik yang tidak sempurna, beta hemolitik atau zona hemolitik sempurna, dan gamma hemolitik yaitu atau tidak terbentuk zona hemolitik. Selanjutnya ada media diperkaya. Media diperkaya ini umumnya digunakan untuk menumbuhkan bakteri Salmonella dari sampel feses penderita, contohnya Selenit bud dan
Hibonatbud. Pada media ini pertumbuhan bakteri coliform yang terdapat dalam saluran pernapasan hewan maupun manusia yang tertekan oleh salinate atau tetranoid. Sebaliknya, salmonella bisa tumbuh. Masa inkubasi optimum dibiarkan pada media diperkaya adalah 18 jam di suhu 37 derajat Celcius. Selanjutnya yang keempat itu ada media selektif. Media selektif merupakan media yang digunakan untuk menumbuhkan bakteri tertentu saja. Oleh karena itu, media ini mengandung inhibitor untuk menghambat pertumbuhan bakteri lain. Pada umumnya, media selektif digunakan untuk menumbuhkan bakteri gram negatif yang tergolong dalam famili Enterobacteriaceae yang merupakan flora normal dan saluran pencernaan. Contoh dari media selektif itu McConkey agar atau MC, Salmonella Sellila agar atau SSA, Brilliant Green agar atau BGA, ada Eosin Mentellin Blue agar atau MBA, selanjutnya ada Bismuth Suplin agar atau BSA. Yang pertama, salah satu contohnya yang pertama ada media McConkey agar atau MCA. Pada media MCA ini mengandung zat inhibitor garam empedu atau blue salt yang berfungsi untuk menekan pertumbuhan bakteri gram positif tetapi menumbuhkan gram negatif kecuali Pastulera atau Haemophilus. Media MCA dan media SSI bakteri difermentasikan laktosa akan tumbuh dengan warna koloni pink, tetapi bakteri tidak akan fermentasi laktosa tidak berwarna atau kaloris. Hal ini disebabkan oleh karena zat indikator neural red pada media dalam suasana asam berubah menjadi warna pink, sedangkan dalam suasana basah tidak berwarna. Kita ada media BGA atau media BGA koloni laktosa fermented berwarna kuning, sedangkan non laktosa fermented berwarna merah. Yang ketiga ada media NBA. Pada koloni Escherichia coli berwarna hijau metalik dan coliform yang berwarna coklat gelap dan coklat kemerahan, sedangkan bakteri yang tidak memfermentasikan laktosa tidak berwarna. Selanjutnya yang kelima itu ada media biokimiawi dan gula-gula. Media biokimiawi dan gula-gula merupakan media yang digunakan untuk mengetahui sifat karakteristik mikroorganisme dengan cara melakukan inokulasi pada beberapa media tertentu. Secara konvensional, media ini digunakan untuk identifikasi sifat-sifat biokimiawi khas dari mikroorganisme tertentu. Beberapa contoh media yang sering digunakan dalam mikrobiologi yaitu yang pertama ada triple sugar iron agar atau TSI. Media TSI agar pada umumnya digunakan sebagai tahap awal dalam melakukan identifikasi, terutama yang tergolong Enterobacteriaceae. Dalam pembuatannya, media TSI agar pada tabung reaksi terdiri dari bagian yang tegak dan miring. Tujuannya untuk penanaman media TSI agar yaitu untuk mengetahui sifat dari fermentasi, produksi H2S dan gas. Selanjutnya itu ada sulfided indole mobility atau SIM. Media SIM bentuknya semi-solid yang digunakan untuk mengetahui produksi H2S, indol dan mobilitas atau pergerakan suatu bakteri. Produksi indol dapat diketahui dengan meneteskan 1-3 tetes reagen konveks atau elix ke dalam biakan bakteri. Hal positif idol akan ditandai warna merah dan pada permukaan pengembang biakan. Selanjutnya ada media Mendelian Red Phosphor atau MRVP. Media MRVP digunakan untuk mengetahui sifat bakteri memproduksi asam pada tes MR dengan memproduksi anti-metil
kardinal dengan tes VP. Cara untuk mengetahui sifat-sifat tersebut masing-masing pembagian bakteri dideteksi dengan reagen MR dan reagen VP. Hasil positif ditandai dengan adanya warna merah pada permukaan media. Selanjutnya ada cinnamon citrate agar. Media ini digunakan untuk mengetahui pertumbuhan bakteri dengan menggunakan citrat sebagai karbon organik. Dan yang terakhir itu ada media gula-gula. Secara umum bakteri fermentasi beberapa karbohidrat tertentu pada masing-masing dilakukan untuk mengetahui karakteristik bakteri. Pada pembuatan media gula-gula biasanya dilengkapi dengan tabung Durham ke dalam media untuk mengetahui agar produksi gas sebagai hasil dari proses fermentasi. Contohnya, media gula-gula glukosa, laktosa, sukrosa, tehalosa, indisol, dan sebagainya. Oke, next ada media perhitungan. Media perhitungan yaitu menghitung jumlah kuman baik yang pada makanan berupa daging, telur, susu maupun air untuk keperluan menghitung jumlah kuman yang ada di dalamnya. Digunakan untuk media umum atau MBA yang digunakan untuk melihat cemaran bakteri terhadap makanan atau minuman tersebut. Dan yang terakhir ada media pertumbuhan jamur. Untuk menumbuhkan jamur digunakan media potato dextor agar. Pada PDA ini digunakan untuk menumbuhkan atau mengidentifikasi yes dan kepang. Terdapat juga digunakan untuk augmentasi yes atau kapang dalam satu sampel dan produk makanan. Oke, mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Dadah.